energi fosil ya, termasuk itu batu bara, minyak, dan juga gas, itu kan kemarin memang terjadi yang boleh dibilang suatu krisis ya. Iya. Pasokannya berkurang karena, pada waktu itu, mungkin 1 tahun, 2 tahun terakhir itu, transformasi ke energi baru dan terbarukan dari beberapa negara besar seperti misalnya China dan juga Uni Eropa, Amerika bahkan itu mungkin terlalu cepat gitu ya, sehingga, Mhm. beberapa negara besar seperti Jerman mungkin itu sudah langsung dengan serta-merta menutup, power plant batu bara dan juga tambang batu bara terakhirnya. Sehingga, itu yang menyebabkan salah satu pasokan berkurang. Di sisi lain juga ada beberapa kecelakaan kerja dan juga bencana alam di beberapa situs tambang di China, Mhm. dan juga ada supply disruption dari misalnya beberapa negara penghasil utama seperti Indonesia dan Australia karena faktor Mmm. cuaca juga. Jadi, Iya. memang ke depannya sebenarnya masih diperlukan, hanya saja dalam jangka yang lebih panjang lagi, transformasi ke energi baru dan terbarukan itu menurut kita juga menjadi suatu keniscayaan karena, sudah menjadi suatu kesepakatan gitu ya di antara para pemimpin dunia. Kita tahu dari sebelumnya ada COP26, COP26 Mhm. dan juga sebelumnya ada Paris Climate Change, Iya. sebelumnya lagi ada Kyoto Protocol. Tentu ini semakin menguatkan untuk, ke depannya akan beralih atau mengurangi porsi dari energi fosil ini menjadi energi baru dan terbarukan. Kita langsung sekarang masuk Mas ke saham-sahamnya gitu ya. Tadi kita sudah bicara secara umum di industrinya. Mungkin untuk bisa jadi pengantar dari 2 pertanyaan itu kita bahas dulu sentimen jangka pendeknya ya untuk saham-saham batubara ini apa aja sih sebetulnya? Kalau sentimen jangka pendek tentu yang Mhm. berkaitan dengan ESG concern kayak kan, Iya. bahwa, nilai-nilai environmental, social dan governance itu mungkin kalau dari, produsen batubara itu mungkin agak ada scoring yang kurang gitu di dalam situ, Mhm. terutama di dalam segi environmental-nya karena, masih menghasilkan emisi karbon. Tapi ke depannya kan kita juga melihat sudah ada upaya lah dari beberapa, emiten untuk bisa mengalokasikan Capex-nya itu untuk proyek-proyek energi baru dan terbarukan. Iya iya. Ya termasuk misalnya solar panel yang dilakukan oleh PTBA dan juga, mungkin ke sumber energi yang lain yang sudah dilakukan oleh emiten yang lainnya. Tentu ini ke depannya juga kita masih melihat sentimen yang mix sih sebenarnya antara positif dan Oke. negatif karena yang positifnya tentu harga batu bara ya yang mungkin kita nggak pernah nyangka ya sekarang udah Iya, betul. 157 atau sebelumnya 260-an. Jadi sebenarnya ini masih menjadi sentimen, positif juga karena setidaknya kan meskipun udah turun ya dari 260-an ke 157 sekarang, Iya. tetap masih lebih tinggi kan daripada tahun lalu. Jadi perkiraan kita sih laba bersih dari emiten-emiten ini masih akan tetap tinggi gitu pertumbuhannya di tahun ini. Oke. Sehingga, harapannya pada saat pembagian dividen nanti juga bisa lebih tinggi, seperti itu. Iya, itu dia ya, sentimennya secara jangka pendek. Nah, kalau kita bicara sektoral, dengan sentimen-sentimen yang mix tadi, ada positif, ada negatifnya, dibandingkan dengan mungkin sektor telco yang sekarang sedang hype gitu ya, karena memang di tengah pandemi COVID-19 dan kedepannya kita akan memasuki era 5G dan semuanya serba digital gitu. Ini kalau dibandingin dua sektor ini, kira-kira yang mana sih yang lebih prospektif menurut Mas Robertus untuk akhir tahun ya? Ya betul betul sekali. Kalau kita melihat memang dua-dua sektor ini sih sebenarnya ada penggeraknya masing-masing Mhm. dan ceritanya juga beda-beda gitu kan. Kalau kita masih meyakini nih kalau misalnya, harga batu bara itu masih akan bisa pulih atau mungkin masih akan bisa tetap, eee, ada potensi penguatan gitu karena kan kita ngelihat potensi fenomena cuaca yang namanya La Nina kan nanti, di mana musim dingin itu diperkirakan lebih dingin dan curah hujan juga diperkirakan lebih lebat gitu. Jadi, kemungkinan masih akan terjadi permintaan yang tinggi dan, outlook daripada supply itu masih akan terganggu karena faktor Mhm. cuaca tersebut. Nah itu boleh juga dijadikan suatu pilihan. Tapi kalau Oke. kita melihat sektor telco misalnya, sekarang ini kan, kebutuhan untuk ekspansi ke 5G itu sebenarnya Mhm. juga cukup tinggi kan Capex-nya. Jadi ke Iya. depannya dengan datangnya 5G ini tentu akan menyebabkan, mendatangkan revenue yang lebih tinggi dan juga tingkat, kecepatan layanan yang lebih bagus lagi bagi para konsumen seperti kita. Namun, masih harus butuh Capex yang lebih tinggi lagi kan. Pun demikian kita masih harus lihat bagaimana komposisinya, emiten mana, ya kita harus selektif, mana yang Mhm. kira-kira, lebih kuat gitu dalam dalam melakukan pendanaan.
dibanding misalnya yang leverage-nya udah tinggi. Jadi Mhm. ya tetap harus selektif juga di antara kedua sektor tersebut. Terus tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab dari Sobat Cuan gitu ya. Kalau dibandingin nih misalnya atau ini untuk memilih emiten-emiten saham-saham di sektor batubara gitu, lebih baik yang big caps-nya atau malah justru karena memanfaatkan fluktuasinya gitu ya, jadi yang second layer atau third layer-nya. Sebetulnya semuanya sih sama-sama volatilitasnya cukup tinggi ya kalau kita bicara batubara. Seperti apa sih pertimbangan-pertimbangannya nih untuk memilih saham-saham di batubara, Mas Robertus? Nah, ini juga menarik ya, karena Mhm, yang mungkin udah kita bahas sedikit di awal bahwa sudah ada mhm, komitmen dari para pemimpin dunia untuk mengurangi porsi dari energi fosil, dan juga ini diikuti oleh para lembaga keuangan dunia juga, yaitu dari kalangan perbankan, pasar modal, aset manajemen, itu juga sudah mulai mengurangi exposure pendanaan ke sektor yang terkait dengan emisi karbon. Jadi iya. ke depannya, bahkan sudah mulai dirasakan bahwa para emiten pertambangan batu bara ini atau yang terkait dengan energi fosil ini sudah semakin sulit untuk mengakses pendanaan. Oleh karena Oh, sebab itu kita masih merekomendasikan kalaupun memang harus memilih di sektor ini, karena memang volatilitas menarik juga ya kalau untuk trading mhm, gitu ya, atau mungkin mengharapkan dividen yang besar nantinya, mhm. itu disarankan yang big cap aja yang, eee, setidaknya dia market share leader gitu. Mhm, mhm. Karena kan, relatif kalau sudah besar itu eee, memiliki kekuatan pendanaan yang lebih kuat lah daripada yang, Mhm. second liner atau yang market cap-nya lebih kecil. Oleh karena itu, ya lebih baik sih menurut kita yang big cap aja, yang market share leader, karena mereka punya pendanaan dan juga ya selain karena punya pendanaan proyek yang udah kuat juga, bagi dividennya biasanya juga lebih tinggi juga, seperti itu sih. Terakhir, karena tadi di polling, kita, menanyakan ke Sobat Cuan gitu ya, untuk yang memegang saham batubara atau yang pernah memegang saham batubara seperti apa, ada yang hold, ada yang sudah lepas gitu ya. Nah, sebetulnya strateginya gimana sih nih kita untuk bisa memanfaatkan momentum fluktuasi harga batubara dan tadi melihat sentimen ada yang positif, ada yang negatif. Apakah memang kita, time to buy gitu ya kali ini ketika harga batubara lagi rendah gitu dan mungkin, beberapa emiten batubara juga sudah mulai terkoreksi dan hold untuk jangka panjang atau justru, jangka pendek sampai menengah aja gitu dan, masuknya ke trading atau swing gitu, seperti apa Mas Robertus? Ya baik, ini pertanyaan paling penting nih, Mhm, rekomendasinya gitu kan. Jadi, untuk kedepannya seperti apa kira-kira? Jadi kalau menurut kita sih masih ada peluang baik itu harga batu baranya itu sendiri maupun harga sahamnya itu untuk bisa, menguat setidaknya dalam jangka pendek karena kita tahu kan, masih akan ada fenomena cuaca La Nina tadi yang udah kita bahas di awal sedikit bahwa, musim dingin diperkirakan akan lebih dingin dan, musim penghujan itu akan lebih lebat curahnya sehingga dari segi outlook permintaan masih akan tetap tinggi, sementara dari supply masih akan tetap terganggu. Kita lihat juga secara valuasi, baik itu perusahaan-perusahaan yang bergerak emiten-emiten yang bergerak di bidang industri batubara itu masih cukup menarik ya. Kalau kita ngelihat, mhm, ITMG misalnya, dia PE ratio-nya baru 4 sampai 5 kali. Demikian juga dengan PTBA mungkin hampir sama PE ratio-nya sekitar 4 sampai 5 kali, Adaro sekitar, 7 kali. Jadi, masih masih cukup rendah sekali ya, semuanya masih di bawah 10 kali, dan juga pertumbuhan labanya, tinggi sekali. Sehingga diperkirakan dalam, waktu mungkin dalam beberapa bulan ke depan pada saat musim pembagian dividen gitu ya, misalnya mhm. di bulan Maret atau April biasanya, itu akan ada nilai pembagian dividen yang cukup besar juga. Tentunya ini masih bisa menjadi suatu kesempatan ya kalau misalnya yang udah punya, tentu dalam jangka pendek akan masih bisa di-hold. Untuk yang belum punya mungkin masih bisa selektif seperti yang tadi udah disebutkan, mungkin bisa diperhatikan masing-masing, terserah mau gayanya mau trading atau mau mengharapkan yang lebih jangka menengah, panjang untuk mengharapkan dividennya juga bisa. Iya. Tapi, menurut kita sih masih akan cukup menarik lah untuk investor retail domestik, bahwa pergerakan harga batu bara ini masih akan, dinamikanya masih akan sangat mempengaruhi pergerakan harga saham emiten yang bersangkutan. Jadi ke depannya sih meskipun ya dalam jangka panjang kita masih, harus mewaspadai potensi, berkurangnya porsi energi listrik ini terhadap bauran energi secara keseluruhan, nanti akan bertransformasi menjadi energi baru dan terbarukan. Tapi dalam jangka pendek sih kita masih meyakini masih akan ada peluang bagi para emiten energi, fosil ini terutama batu bara untuk bisa memperoleh momentumnya kembali setidaknya sampai, Januari, Februari, atau bahkan sampai dengan,
musim pembagian dividen di bulan Maret April Untuk nanti. informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.